Saudara, pelaksanaan ibadah haji di Indonesia hingga saat ini telah memasuki hari ke-21 dalam pelaksanaan haji. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah bergabung dengan reporter Faris Naufal langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat siang Faris, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Intan dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan, pemerintah berkomitmen melalui Kementerian Agama dalam membadal hajikan para jemaah haji yang meninggal sebelum pelaksanaan wukuf. Dan untuk mengetahui ketentuan badal haji selengkapnya, berikut kita ikuti keterangan resmi dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Bapak Ahmad Fauzin. Dan berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-21 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 3.970 orang, sehingga total yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 61.070 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua Jumat 24 Juni 2022 akan diberangkatkan sebanyak 7 kelompok terbang dari 6 embarkasi, yaitu BTH Batam, JKS Jakarta Saudi Airlines, LOP Lombok, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 2.866 orang dengan rincian sebagai berikut. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. JKS 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 820 orang. LOP 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. SOC 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. SUB 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. Dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 558 orang, 383 orang rawat jalan, 188 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 17 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat bertambah 1 orang atas nama Alvin Hartini Sungen, perempuan 59 tahun, nomor paspor C6399592, asal kelompok terbang SUB 9, sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 11 orang.
Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 45 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Perhatikan kesehatan diri sendiri dan tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kepada seluruh petugas agar selalu mengingatkan jemaah, begitu juga jemaah agar saling mengingatkan demi kesehatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan badal haji sebagai berikut. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh jemaah yang wafat sebelum wukuf yang masuk pemberangkatan tahun 2022 seluruhnya akan dibadal hajikan. Jemaah haji dibadal hajikan apabila 1. Meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. 2. Sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Dan yang ketiga, mengalami gangguan jiwa. Tahapan pelaksanaan badal haji sebagai berikut. Pendataan jemaah wafat sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah pukul 11.00 waktu Arab Saudi. Petugas badal haji yang telah disiapkan berada di kantor daerah kerja Mekah. Petugas badal haji berangkat ke Arafah pada pukul 11.00 waktu Arab Saudi tanggal 9 Zulhijjah. Petugas badal haji melaksanakan wukuf dan dilanjutkan rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib sampai dengan seluruh rangkaian selesai dan diakhiri dengan bercukur sebagai tanda tahallul. Petugas badal haji menandatangani surat pernyataan telah selesai melaksanakan tugas badal haji. PPIH Arab Saudi menerbitkan sertifikat badal haji. Sertifikat badal haji diserahkan ke PPIH kelompok terbang untuk diberikan ke keluarga jemaah yang dibadalkan. Pelaksanaan badal haji tidak dipungut biaya. Oleh karenanya pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi badal haji dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Melapor kepada PPIH kelompok terbang dan PPIH sektor untuk memastikan pelaksanaan badal haji. Berkonsultasilah melalui WhatsApp Center di nomor +966 503 5000017. Dengan demikian, pemerintah berharap seluruh jemaah yang wafat badal hajinya dalam dilaksanakan sesuai ketentuan dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Intan dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan bersama penjelasan terkait ketentuan pelaksanaan badal haji dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin. Dan memang seperti yang tadi kita dengar, Kementerian Agama berkomitmen dalam membadal hajikan seluruh jemaah haji yang meninggal sebelum pelaksanaan wukuf dimanapun berada. Dan marilah kita doakan bersama-sama agar para jemaah haji tetap sehat walafiat sampai menginjakkan kaki kembali ke tanah air. Dan bagi para jemaah haji yang wafat sebelum
pelaksanaan wukuf agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terima amal ibadahnya dan dapat dibadal hajikan dengan sempurna. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Media Center Haji PPIH Pusat. Kami kembalikan ke rekan kami Intan di studio. Intan, silakan. Faris Novel melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi membagi 2 jadwal pelemparan jumroh. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan jemaah haji Indonesia saat menjalankan lempar jumroh. Kementerian Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi menerima usulan PPIH Arab Saudi tentang jadwal pelemparan jumroh jamaah haji asal Indonesia. Menurut Ketua PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat, jamaah haji Indonesia akan mendapat jadwal pelemparan jumroh pada pagi dan petang. Separuh dari 100.051 jamaah akan melempar jumroh mulai dari pertengahan malam sampai jam 7 pagi. Separuhnya lagi akan melempar jumroh pada pukul 4 sore sampai pukul 9 malam. Waktu tersebut dipilih agar jemaah tidak kelelahan, terutama untuk menghindari suhu udara yang panas pada siang hari. Jadi emang waktu itu kita pilih karena waktu-waktu yang relatif cuaca itu cukup bersahabat ya. Kalau malam kan adem ya. Nah, kemudian sore sampai malam pun adem ya. Nah, waktu-waktu yang mulai jam 8 sampai pukul 12 itu mungkin nanti akan diambil oleh beberapa negara lain yang notabene mungkin secara fisik lebih kuat atau gimana. Tapi intinya kita tahu betul lah bahwa kondisi kita ini memang boleh dikatakan banyak. Kemudian yang kedua juga tidak sedikit mereka juga yang kondisi fisiknya itu mungkin tidak tidak fit atau apa ya. Maka kita pilih waktu-waktu yang sangat nyaman. Arsyad Hidayat menambahkan, Kementerian Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi menaruh perhatian pada jadwal lempar jumroh karena merupakan titik krusial dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal ini tidak terlepas dari tragedi yang terjadi sebelumnya di terowongan Mina. Dari Mekah Al-Mukarramah, Indra Alfian, TVRI melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbulubis melakukan kunjungan kerja ke Madinah, Arab Saudi. Kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan DPR Republik Indonesia terhadap pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Anggota Komisi 8 DPR RI Ihsan Kolbulubis menginginkan agar jamaah haji Indonesia memiliki rumah sakit sendiri, sehingga jamaah haji Indonesia bisa dilayani oleh bangsa sendiri. Sebagai bangsa dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mampu mendirikan rumah sakit dan hotel sendiri di Madinah dan di Mekah. Iskan Kolbulubis menambahkan perbedaan budaya dan bahasa menjadi pertimbangan agar Indonesia memiliki rumah sakit dan hotel sendiri sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya. Kita menginginkan ke depan itu supaya kita itu dikasih sebetulnya boleh membuka rumah sakit sebetulnya cita-cita kita. Dan itu kan di seluruh dunia boleh saja. Kenapa? Karena saya lihat obat yang standar Arab itu kan beda juga dengan obat kita gitu kan. Dia kan tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil gitu. Dosisnya juga beda, makanan dia beda gitu. Jadi itu mungkin ya, kita bagaimana caranya nanti supaya kita punya rumah sakit sendiri supaya jemaah haji itu bisa tertangani secara optimal. Bagaimanapun jemaah haji kita lebih senang dilayani oleh bangsanya sendiri ya. Iskan Kolbulubis menjelaskan bahwa biaya haji tidak murah lagi disebabkan segala kebutuhan pelayanan seperti sewa kendaraan, berikut supir dan lainnya mulai mahal. Kementerian Agama Republik Indonesia berencana akan mendirikan Kampung Indonesia di Madinah dan Makkah yang isinya terdapat hotel dan rumah sakit. Hal ini sebagai bentuk pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Agama RI Nizar Ali mengatakan, Kementerian Agama menyambut baik atas keinginan Komisi 8 DPR RI yang menginginkan pemerintah mendirikan hotel dan rumah sakit tersendiri di Madinah dan di Mekah. Nizar Ali menambahkan pemerintah bahkan berencana untuk mendirikan Kampung Indonesia yang isinya terdapat hotel, rumah sakit dan segala kebutuhan pelayanan lainnya.
dari awal memang Pak Iskan dan kawan-kawan itu mensupport supaya ada pergi rumah sakit, tapi kita justru malah pemerintah ingin jauh lebih itu. Jadi ada istilah kampung Indonesia. Di situ ada hotelnya, ada dapurnya, ada masjid sementara, kemudian ada rumah sakitnya, ada taman bermainnya. Itu sudah desain dan sedang dalam proses lobby. Nizar Ali berharap agar cita-cita memiliki kampung Indonesia di Arab Saudi dapat tercapai untuk melayani haji Indonesia sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa di Arab Saudi. Yosep Agung, TVRI melaporkan. Kelompok terbang kloter jemaah calon haji dari berbagai daerah mulai diberangkatkan. Dan saudara, berikut kami sajikan informasi haji dari berbagai daerah yang telah kami rangkum dalam segmen ini selengkapnya. Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur secara langsung hadir untuk melepas rombongan jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 360 orang asal embarkasi Haji Balikpapan. Gubernur Kaltim meminta kepada jamaah agar tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu juga meminta jamaah untuk terus mengkonsumsi air mineral agar terhindar dari dehidrasi. Isra Nur juga meminta kepada jamaah agar tidak perlu terburu-buru dalam beribadah. Selain itu memohon doa agar Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya agar segera sehat dari pandemi COVID-19. Setelah belasan tahun menunggu, seorang jamaah calon haji asal Lombok Barat menangis terharu karena dapat menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun ini setelah tertunda selama 2 tahun akibat wabah COVID-19. Nur Hasa yang merupakan jamaah calon haji tergabung dalam kloter 2 jamaah haji Lombok Barat ini berharap pemerintah bisa segera membuka kuota pemberangkatan haji secara normal agar calon jamaah haji yang saat ini antreannya sangat banyak bisa menunaikan ibadah haji. Seorang gadis berusia 18 tahun menjadi calon jamaah haji termuda dari sekian ribuan jamaah haji yang berangkat dari embarkasi Surabaya. Fitrotunisa, gadis asal Sidoarjo ini tergabung dalam kloter 25 menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun lalu. Pasalnya perempuan yang kerap disapa Nisa ini masih berusia 18 tahun dan baru saja menamatkan pendidikan menengah atas di Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Ketika ditetapkan sebagai ahli waris pengganti porsi ayahnya, Nisa pun mulai mempelajari segala hal terkait ibadah haji melalui video-video yang ada di internet. Tak lupa ia juga mencari informasi situs-situs bersejarah di Arab Saudi melalui kanal YouTube yang ada.